nama saya Eka Putri Hikmati Saadah, NIM 23504040113015 dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan KA Universitas Brawijaya PSIK Kediri. Di sini saya akan menayangkan sebuah hasil reviewan yang sudah saya rangkum yang berjudul Kemiskinan pada Wilayah Papua Indonesia. Untuk video selanjutnya sebagai berikut. Sebelum memasuki video berikut, saya izin menyampaikan sebuah ulasan mengenai kemiskinan pada wilayah Papua Indonesia yang telah saya rangkum berdasarkan dari beberapa sumber. Menurut Badan Pusat Statistik, secara spasial pada Maret 2025 terdapat 18 provinsi dengan tingkat kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional, sementara 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 30,03%, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Bali yaitu sebesar 3,72%. Peristiwa tersebut didukung oleh sebuah jurnal dengan judul Poverty Rate Analysis in the Province of Papua in 2021 to 2022 yang terdapat kalimat Poverty in Papua is closely linked to local history, culture, and centuries of social conflict. The struggle of the Papuan people against discrimination and marginalization gave rise to various resistance movements that led to armed conflict. Conflict continues to negatively impact the life of Papuan and hampers regional economic growth. Yang dapat diartikan, kemiskinan di Papua erat kaitannya dengan sejarah lokal, budaya, dan konflik sosial yang berlangsung selama berabad-abad. Perjuangan masyarakat Papua melawan diskriminasi dan marginalisasi melahirkan berbagai gerakan perlawanan yang berujung pada konflik bersenjata. Konflik tersebut terus berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Papua dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Dilansir dari Kompas, sebanyak 80% dari 34.000 nelayan di wilayah Papua masih beroperasi dengan perahu kecil berbobot di bawah 5 gross ton. Kondisi ini menyebabkan tangkapan nelayan masih rendah di tengah potensi perikanan Papua yang mencapai 8 juta ton per tahun. Permasalahan tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan kemiskinan di wilayah Papua, khususnya masyarakat pesisir. Terdapat kebijakan yang telah dibuat untuk permasalahan kemiskinan yang terjadi di Papua. Dilansir dari kompas.com. Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Salah satunya melalui penguatan regulasi, kata Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tanggal 7 Juni 2024. Wapres menegaskan bahwa sebagaimana amanah undang-undang, pemerintah telah menyusun RIPPP atau Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022 sampai 2041 yang mengusung visi besar terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera dengan 3 misi utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Tanggapan yang dapat diberikan dari kebijakan tersebut yaitu pernyataan Wakil Presiden mengenai penguatan regulasi dan peran pemerintah daerah otonom baru untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 sampai 2041 dapat dilihat sebagai komitmen serius pemerintah pusat untuk menangani masalah kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terencana dan terstruktur. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas implementasinya, transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus, serta partisipasi aktif dan pengawasan dari masyarakat Papua, mengingat tantangan geografis dan sosial yang kompleks masih menjadi hambatan besar. Jika saya, seorang pemimpin atau pengambil keputusan, harus mengimplementasikan pendekatan transformasional yang mengintegrasikan visi jangka panjang dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat adat di setiap tahap pengambilan keputusan.
dari perencanaan hingga evaluasi. Pemimpin wajib mendorong kekuatan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan transparansi penggunaan dana otonomi khusus, serta berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui investasi dalam pembangunan kapasitas lokal, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, dan penyelesaian konflik secara sensitif budaya, mengedepankan pendekatan holistik yang menyentuh aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.